Rincian tugas saksi pemilu 2024. Untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil, diperlukan keberadaan saksi peserta di TPS. Saksi peserta pemilu 2024 adalah yang mendapatkan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau paslon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden, pengurus partai, tingkat kabupaten kota atau tingkat atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota, dan calon perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Seorang saksi TPS juga diharapkan memiliki kemahiran dalam berbicara dan menghitung. Hal tersebut dikarenakan tugas seorang saksi adalah menjaga angka suara. Selain itu, seorang saksi juga harus mengetahui dasar perhitungan suara dan rekapitulasi di TPS. Jika nanti ada pelanggaran yang terjadi, maka saksi TPS dapat mengajukan nota keberatan. Secara garis besar rincian tugas saksi TPS pada pemilu tahun 2024 dibagi menjadi dua, yaitu sebelum hari pemungutan dan sesudah hari pemungutan. Sebelum hari pemungutan, 1. Setiap saksi harus menyiapkan surat mandat yang berisi perintah penunjukan sebagai saksi dari peserta pemilu tingkat kabupaten atau kota kepada Ketua KPPS serta meminta bukti tanda terima surat paling lambat 1 hari sebelum pemilu. 2. Saksi diharuskan menyiapkan kelengkapan seperti KTP dan formulir C6, surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara untuk dibawa saat bertugas. Saat hari pemungutan suara, pra-pemungutan suara, 1. Saksi wajib hadir selambat-lambatnya pukul 6.30. 2. Saksi membawa KTP dan formulir C6 untuk dibawa saat bertugas. 3. Saksi harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon atau tim kampanye tingkat kabupaten, kota atau tingkat di atasnya, untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Pimpinan partai politik tingkat kabupaten, kota atau tingkat di atasnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, kota. Calon anggota DPD untuk pemilu anggota DPD. 4. Diharuskan memakai tanda pengenal saksi yang diterima dari KPPS. 5. Membawa perlengkapan tulis-menulis. 6. Bersama-sama ketua dan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan digembok dan tersegel serta kelengkapan dan kondisi TPS sesuai ketentuan. 7. Hadir saat kegiatan KPPS berupa membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, memeriksa keadaan seluruh surat suara, tinta, segel, alat untuk mencoblos pilihan, sampul kertas, karet pengikat surat suara, kantong plastik, formulir, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan dan atau alat bantu tunanetra, dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih. Pemungutan suara. 1. Ikuti rapat pemungutan suara dan proses sumpah atau janji anggota KPPS. 2. Menjamin sampul surat suara dalam keadaan tersegel dan jumlah surat suara sesuai ketentuan. Memastikan surat suara benar-benar kosong dan dikunci dengan alat pengaman kembali setelah semua isi dikeluarkan. 3. Memastikan nama pemilih sesuai dengan daftar nama yang tercantum di DPT, DPTB dan DPK. 4. Memastikan pemilih tidak memiliki tanda khusus seperti bekas tinta di jarinya. 5. Memastikan surat suara yang diterima pemilih tidak cacat dan ada tanda-tanda khusus atau rusak. 6. Memastikan setiap surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Apabila ada pemilih menggunakan KTP asli dan KK asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12. 7. Memastikan penyandang disabilitas yang mempunyai halangan fisik agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan didampingi oleh pendamping. Setelah penutupan TPS, pukul 13 waktu setempat. 1. Memastikan seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTB KPU dan model C7 DPK KPU telah selesai memberikan suara. 2. Memastikan untuk pendokumentasian C7 DPT, C7 DPTB dan C7 DPK. 3. Memastikan KPPS dan petugas ketertiban TPS mengatur keseimbangan jumlah pemilih terhadap surat suara yang masih tersedia. 4. Memastikan bahwa surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS. Memastikan bahwa petugas KPPS telah mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan atau rusak. Perhitungan suara. 1. Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam perhitungan suara. 2. Memastikan KPPS melakukan pencatatan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTB, DPK dan pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan, jumlah surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan. Penjumlahan surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak digunakan,
termasuk sisa surat suara cadangan, harus sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan oleh KPPS untuk masing-masing pemilih umum. 3. Memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dari penghitungan suara untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. 4. Untuk daerah pemilihan di DKI Jakarta, saksi memastikan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan dimulai dari penghitungan suara untuk surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, surat suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi. 5. Saksi memastikan KPPS melakukan penghitungan suara dengan cara membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir. Mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS, menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir model C7 DPT KPU, model C7 DPTB KPU, model C7 DPK KPU. Membuka surat suara lembar demi lembar. Memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara. Menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS, anggota KPPS, pemantau pemilu atau masyarakat atau pemilih yang hadir dengan ketentuan satu surat suara dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Menyampaikan hasil penelitiannya kepada saksi, pengawas TPS, pemantau atau masyarakat, dengan suara yang terdengar jelas. Mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C1 Plano PPWP, model C1 Plano DPR, model C1 Plano DPD, model C1 Plano DPRD Provinsi dan model C1 Plano DPRD Kabupaten atau Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu, menghitung hasil pencatatan perolehan suara dan ditulis dengan angka dan huruf sesuai perolehan masing-masing pasangan calon, partai politik, dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, jumlah seluruh suara sah, jumlah seluruh suara tidak sah, serta gabungan surat suara sah dan tidak sah, mengumumkan hasil perolehan suara pasangan calon, partai politik dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota dengan suara yang terdengar jelas. Mengisi sertifikat hasil penghitungan suara masing-masing jenis pemilu dalam formulir model C1 PPWP berhologram, model C1 DPR berhologram, model C1 DPD berhologram, model C1 DPRD Provinsi berhologram, model C1 DPRD Kabupaten Kota berhologram beserta salinannya. Mengisi pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus dalam formulir C2 KPU, jika ada. Mengisi berita acara pemungutan dan penghitungan suara dalam formulir CKPU. 6. Mendokumentasikan formulir, model C1 Plano PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD KABU PATEN KOTA, model C7 DPT KPU, DPTB KPU dan DPK KPU setelah ditandatangani oleh KPPS dan saksi yang hadir. 7. Meminta salinan formulir model A3 KPU, model A4 KPU dan model ADPK KPU, berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara. 8. Mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada pengawas TPS. 9. Mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS ke PPS desa atau kelurahan. 10. Menandatangani berita acara apabila pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan. 11. Apabila tidak ada keberatan, maka saksi tetap mengisi dan menandatangani formulir model C2 catatan kejadian khusus dan keberatan saksi pada formulir lembaran pernyataan keberatan saksi dan diisi nihil. 12. Jika terdapat keberatan, maka saksi mencatat dengan jelas isi keberatan saksi pada model C2 catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. 13. Saksi memastikan bahwa seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel. 14. Bila ada indikasi atau kesalahan oleh petugas, maka saksi TPS harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembentulan saat itu juga. Bila tidak dihiraukan, maka saksi harus mencatat dengan detail, sehingga jika diperlukan dapat diadukan sebagai pelanggaran. Mencatat dengan jelas isi keberatan saksi pada model C2 catatan kejadian khusus dan keberatan saksi. Hari Raya Indonesia.